Siap berdiri. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegap, gerak, beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Itu yang Ibu harapkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bisa belajar di kelas dengan baik, dalam suasana juga, dalam kondisi ada juga sehat. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, mantap. Ibu istirahatkan dulu ya. Oke, selanjutnya dalam pertemuan kali ini, Anda masih ingat materi yang Ibu sampaikan minggu lalu? Masih Tentang apa? penamaan senyawa alkana, Ibu. Oh, mantap, luar biasa, Harbin. Iya. Tentang tata nama? Senyawa Senyawa apa? alkana. Senyawa alkana atau dikenal dengan halo Alkana. biasa. Kaitannya dengan gugus fungsi yang akan kita bahas pada materi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya kepada Anda semuanya. Ibu ada bawa sesuatu buat kalian. Ini bukan apa ya? Bukan nasi kuning atau gado-gado. Karena biasanya menggunakan bungkus daun pisang. Iya. Kira-kira ada yang tahu apa kaitannya materi hari ini dengan sesuatu hal yang Ibu bawa hari ini? Ayo, apa yang ada yang tahu? Duluan yang bisa menghirup. Apakah ini? Tape, Bu. Oh iya, luar biasa. Tidak asli lagi. Ini namanya adalah tape singkong. Sampai tidak tahu singkong? Tahu semua? Tahu. Oh, luar biasa. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kaitannya adalah salah satu contoh yang Ibu pegang. Airnya itu ada kandungan senyawa apa di dalam tape singkong? Alkohol, Bu. Oh, luar biasa. Hardin. Lagi-lagi Hardin. Iya. Beri aplaus buat Hardin. Ya, ternyata salah satu di antaranya itu adalah alkohol. Karena tape singkong ini melalui proses apa? Fermentasi. Luar biasa. Materi kelas 10. Dalam proses apa tadi? Fermentasi dari tape menghasilkan alkohol. Lanjut kembali, Ibu taruh. Selanjutnya, ini Ibu punya sesuatu lagi. Ya, punya sesuatu lagi. Itu namanya apa dalam tulisan? Ada dalam masanya, yaitu beberapa tahun yang lalu kita menggunakan hand sanitizer ini sebagai untuk cuci tangan. terhindar supaya kita terhindar dari bakteri atau Kuman. tidak terjangkit Corona. ya, oleh tadi kita mungkin tidak terjangkit oleh COVID-19 ya. Ya. Nah, ini Ibu jeda. Nah, ini karena adanya kandungan apa? Alkohol. Lagi-lagi alkohol. Itu Ibu akan berikan Anda soal dan silakan dikerjakan. Ibu akan berikan waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit saja. Oke. Silakan estafet. Silakan
Ya, silakan disampaikan. Ya, jangan lupa ditulis nama dan kelas di sudut kanan atas. Nama dan kelas. Masing-masing kumpulkan ke teman satu dan itu tinggal ambil di masing-masing kelompok. Masuk pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tata nama alkohol dan eter. Ya. Oke, next, yaitu di mana memiliki kompetensi dasar. Yang pertama yaitu pengetahuan. Peserta didik dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Itu yang pengetahuan. Yang keterampilan di KD 4.9, peserta didik dapat menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi dan atau penafsiran data spektrum inframerah atau IR. Next. Selanjutnya, ya, tujuan pembelajaran. Ya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dan model problem basis learning, peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur tata nama alkohol dan eter, menganalisis struktur tata nama alkohol dan eter, menyimpulkan serta menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, atau kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan kejujuran integritas dengan tepat. Itu harapan dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, nah ini dia. Ada gambar apa? Tape. Tape singkong. Ya tadi Ibu sudah tunjukkan bentuk nyatanya tadi ya. Iya. Bu. Dari proses hasil apa? Fermentasi. Menghasilkan apa? Alkohol. Iya, luar biasa. Mari kita yang buat kita. Selanjutnya dari gambar tape singkong ada dua pertanyaan. Ya, yaitu senyawa apa yang dihasilkan dari proses fermentasi tape singkong? Apa senyawa apa? Ibu. Iya, Hagin, silakan. Senyawa alkohol, Ibu. Iya, senyawa alkohol. Luar biasa. Beri aplaus buat Hagin. Atau disebut dengan OH. Karena di sini gugus fungsi. Ada yang tahu gugus fungsi OH? Tahu belum? Iya, pasti belum ya, masih bingung ya. Nanti akan Ibu berikan materinya pada siang hari nanti. Oke, selanjutnya. Ya, bagaimana struktur dari senyawa hasil fermentasi tape singkong? Ingat kelas 10 dulu. Karena rasa manis yang ditimbulkan dari tape, ya tidak? Ya. Menghasilkan glukosa. Dan kembali waktu di kelas 10. Ya, lanjut next. Nah, ini dia. Ada sesuatu gambar yang kedua. Ada gambar apa, Nana? Tindakan operasi. Iya, ada gambar tindakan operasi. Dalam kurung apa? Anestesi. Apa itu anestesi? Apa, Fitri? Pembiusan. Atau penghilang rasa sakit. Dalam saat di operasi. Ya, selanjutnya. Next. Iya, Ibu mau tanya, ini sudah duduk per kelompoknya masing-masing ya kan? Ya, Bu. Tidak diangkat lagi sesuai dengan aturan Ibu ya kan? Ya. Berarti mantap. Ibu sudah kasih aba-aba, semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu akan bagi lembar kerja peserta didik dengan modul yang akan Ibu bagikan per masing-masing kelompok. Sebentar tinggal Anda diskusi per masing-masing kelompok. Siap? Ya, Bu. Oke.
rumus itu adalah OH, di mana OH itu adalah rumus fungsi alkohol. Ya, alkohol diatur dengan alkana yang atom H ini diganti oleh rumus OH. Nah, kita lihat rumusnya di sini itu adalah CnH2n plus 2 itu adalah untuk yang alkana. Nah, kalau alkohol jadinya CnH2n plus 1 ditambah dengan OH. Ya, jadi satu kali digantikan oleh OH. Nah, untuk alkana itu namanya sudah anak ya, contohnya dalam misalnya. Kemudian kalau untuk alkohol ya ambilannya itu adalah amal ya, itu contohnya kalau misalnya pilih satu itu ditambah berarti bintang ya, ya gitu ya, pH 4 dengan digantikan dengan OH berarti jadi pH 3 OH. Ini namanya adalah oke. Kemudian contoh lainnya atau mungkin bisa jadi CnH2n ditambah 2, nah hari digabungkan ya, jadi O. Jadi yang O itu hari digabungkan jadi 2N ditambah 2O. Ini contohnya, ini adalah propana jika berarti 3H8, maka bisa menuliskan nanti jadi 3H8O ya. Jadi namanya adalah propana. Oke, bisa ya? Lalu kita lanjutkan ke aturan tata nama alkohol. Alkohol mempunyai dua tata nama, yaitu yang pertama adalah alkohol, yaitu tata nama sesuai dengan aturan dari tata nama kimia, dan yang kedua adalah tata nama kimia, tata nama dengan orang. Nah, untuk tata nama aturan alkohol, yang pertama itu adalah memilih rantai karbon terpanjang yang mengandung jenis OH. Jadi tentukan OH itu sebagai rantai utamanya. Kemudian yang kedua, menentukan rantai cabang atau akhir. Jadi ditentukan cabangnya, akhir dan cabangnya seperti apa namanya. Cabang yang satu itu disebut dengan akhir, ya, yang satu ini kalau yang dua itu disebut dengan akhir dan sebagainya. Jadi kita ya. Oke, kita lihat untuk aturan tata nama alkohol yang ketiga. Tiga itu artinya nama dalam. Oke, yang pertama itu adalah memang rantai karbon terpanjang dengan rumus OH. Kita lihat untuk senyawa eter mempunyai rumus yaitu FOF, di mana OF itu adalah gugus dari gugus fungsi alkohol ya. Nah, eter itu merupakan turunan dari alkana yang atomnya digantikan oleh gugus OF yang kita sebut dengan alkoxy-alkana. Nah, kemudian eter juga mempunyai rumus molekul CnH2n ditambah 2O. Nah, rumus molekul ini sama dengan rumus molekul dari alkohol. Jadi, eter dan alkohol itu adalah suatu isomnya gugus fungsi. Ya, yang beda hanya OH dan OL ya. Kemudian kita lanjutkan ke tata nama dari eter. Nah, tata nama yang akan kita bahas ada dua ya, yaitu menurut alumni dan menurut kimia atau nama badan. Kemudian, ini contoh yang kedua untuk yang sama. Nah, ini kalau tiga udah ada nama pakai nomor ya. Ini disebut dengan butil, nah tapi nanti butil ada beberapa macam ya, kita lihat nanti. Kemudian yang ini disebut dengan etil. Oke, sudah simak semua materinya dengan baik? Sudah, Bu. Untuk harapan Ibu, setelah tadi Ibu membagikan Anda LKPD dan Anda sudah menyaksikan video yang sudah Ibu berikan, Ibu meminta Anda untuk menganalisa masing-masing kelompok di petunjuk LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengamati hasil pengamatan video tadi. Ini Ibu memberikan beberapa pemahaman. Tadi sudah disampaikan di video ya kan? Nah, Ibu hanya mengulang kembali di sini pada alkohol primer, yaitu di mana alkohol primer itu memiliki atau suatu alkohol yang memiliki gugus hidroksil yaitu OH terikat pada atom karbon primer.
Anda untuk bisa merangkaikan struktur apa, bagaimana, dan apa namanya menurut aturan IUPAD maupun trivia. Ya, Ibu akan bagikan sambil Anda mengamati dan mengisi tabel yang berada di LKPD masing-masing. Ya. Ya, masing-masing kelompok sudah dapat pembagian pengaturan remote-nya? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah, silakan Anda diskusikan dengan kelompok Anda masing-masing. Ya. Nanti kalau masih kurang alat peraganya, nanti bisa minta angkat-angkat, nanti Ibu akan bagi ulang ya. Silakan di analisa berdasarkan LKPD yang ada, dan Anda buat strukturnya, kalau alkohol itu seperti apa, dan struktur dari eter itu seperti apa. Silahkan dibuat, diamati. Setelah itu nanti harus ada yang menyimpulkan per masing-masing kelompok ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu. Datanya OL kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 0 tadi. Kerjanya di OL ini tingkat 0. Oke.
Sudah? Iya. Kalau sudah, Ibu akan memberikan kesempatan. Ya. Ibu akan berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan video pembelajaran yang tadi diberikan, baik adanya modul ajar yang Ibu sudah bagi dan LKPD yang ada pada kelompok masing-masing, Ibu harapkan masing-masing kelompok bisa mengemukakan hasil pengamatannya. Bisa? Ada yang sudah siap? Sudah siap? Ya. Kira-kira mau kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok satu. Kelompok satu siap? Iya. Kelompok satu siap. Ibu persilahkan. Ya, siapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ibu persilahkan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risnawati Bakti dari kelompok 1. Saya yang mewakili teman-teman. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami dapat kami simpulkan alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih bibit fungsi hidroksil atau OH pada suatu senyawa alkana dan memiliki struktur umum ROH, di mana R adalah bibit alkil dan OH adalah bibit alkohol. Kelompok kami sudah membuat salah satu contoh struktur menggunakan alat peraga polimer. Ini adalah salah satu contoh struktur alkohol dengan nama rivalnya adalah pentil alkohol, di mana ini R-nya yaitu bibit alkil. Dengan kenapa bisa pentil? Karena di sini memiliki atom C-nya itu 5 dalam tata namanya itu C kan penta. Kalau dalam alkil, gugus alkil berarti disebut pentil. Dan di sini OH-nya yaitu gugus alkoholnya. Selanjutnya adalah eter. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR dengan R merupakan gugus alkil. Di sini kami sudah membuat salah satu struktur dengan alat peraga polimer juga dengan nama rival adalah butil etil eter. Di sini yang disebut R, gugus fungsinya itu gugus fungsi umumnya kan ROR. Di sini ROR. Yang pertama adalah butil. Ini gugus alkil yang pertama, kemudian ini adalah gugus alkil eter. Kemudian yang di sini adalah etil. Terus di sini adalah eter. Jadi cara penamaannya itu dimulai dari butil, kemudian etil dan eter. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Iya, mari luar biasa pengamatannya kaitannya dengan alkohol dan eter. Ya, Ibu beri kesempatan satu orang penanya saja. Yuk, Ibu batasi waktu. Kira-kira ada yang mau bertanya untuk kelompok satu? Oh, ada ternyata Ibu belakangan itu. Iya, silakan Alia. Silakan ditujukan ke kelompok satu. Silakan. Kenalkan, nama saya Amelia, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa kelompok 1 memberi nama metil butil eter? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa kita menamai dengan butil, etil dengan eter? Kenapa butil duluan, terus eter itu ya? Karena itu mengikuti aturan dengan harus diutamakan abjadnya yang lebih dulu. Nah, kan ada butil, etil dengan eter. Yang duluan kan B, A, B, C, D, terus E. Jadi kita pakainya B dulu butil, terus E, etil, dan eter. Eter selalu ditaruhnya di penamaannya terakhir, diletakkan di terakhir. Ya, mari beri aplaus buat kelompok 2 sebagai penanya. Luar biasa ya. Jadi, Alia sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 1?
Ibu cuma menambahkan atau meluruskan saja ya. Tadi pertanyaan dari si Alia adalah Ibu, maaf, kenapa di kelompok 1 membahas struktur dari ether ya? Iya, kenapa itu namanya butil, etil, ether? Iya, karena penamaan itu harus disesuaikan dengan urutan abjad. Siapa yang duluan lagi dari A sampai Z? Jadi harusnya butil dulu, baru etil, diakhiri dengan ether. Kurang lebih demikian ya kelompok pendanya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang siap? Yuk, kelompok 2 ternyata yang sudah siap. Ya, silakan. Ya. Kelompok 2 siap? Oh, oke, kelompok 3 siap. Kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3. Ibu persilakan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih karena telah memberikan saya dan teman-teman waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kesia Mesan Makalubu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sesuai dengan yang sudah kami kerjakan, yaitu menggunakan monolog. Sebelum itu saya akan memberi kesimpulan dengan apa yang sudah kami kerjakan, yaitu yang pertama, alkohol dan ether adalah senyawa non-elektrolit yang secara struktur molekul merupakan isomer fungsional dengan rumus molekul CnH2n tambah 2O. Perbedaan keduanya terletak pada gugus fungsionalnya, yaitu gugus OH untuk alkohol dan OR untuk ether. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama gugus alkoholnya dulu. Saya akan menjelaskan yang pertama, yang alkohol ini kita punya ini ada 2. Rumus umum alkohol itu ROH, kalau ether ROR. Jadi yang akhirannya adalah OH. Maka yang pertama saya akan jelaskan bahwa ini dari sini ke sini 1, dari sini ke sini, dari sini ke sini jadinya 2 atom karbon, dan di sini juga dari sini ke sini jadinya 2 atom karbon. Jadi dinamakan 2,2 dimetil, dan dari sini mulai dari 1 atom karbon ke sebelahnya lagi, ini rantai terpanjang sampai di alkohol. Jadi 1 atom karbon, 2 atom karbon, 3 atom karbon, yang kita tahu dalam gugus alkyl berarti promil, tetapi karena ini menyangkut alkohol berarti dinamakan propanol. Jadi nama yang sudah kami tetapkan adalah 2,2 dimetil dan 1 propanol. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ether. Jadi ether itu mempunyai rumus umumnya yaitu ROR. Jadi ini adalah ether. ROR. R itu sebagai alkyl. Jadi yang pertama kita punya 1 atom C, yaitu metil, 1 metil ini. Dan kami punya juga lagi di sebelahnya 1, 2, 3, dan 4. Dalam gugus alkyl dinamakan butil. Tetapi karena ini masuk dalam ether, jadi kami namakan semua ini, yang kami tetapkan namanya adalah metil, butil, dan ether. Jadi ether terakhir. Ether menjadi namanya ditempatkan di paling terakhir. Begitu sekian dari presentasi saya dan teman-teman. Saya persilahkan buat teman-teman dari kelompok lain jika ingin bertanya, silakan. Oke, baik. Ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti luar biasa kelompok 3 ya. Oke, selamat, mantap. Kasih dia bagi. Mari kita beri aplaus buat ya. Kalau tidak ada yang bertanya buat kelompok 3, mari kita lanjut untuk menyaksikan yaitu tampilan dari hasil pengamatan pada
kelompok 2. Waktu dan kesempatan Ibu serahkan kepada kelompok 2. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil pengamatan dari video kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Mulia, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Sebenarnya saya ingin menyampaikan perhatian mengenai alkohol. Jadi menurut kami, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, alkohol merupakan salah satu senyawa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk spiritus, pembersih luka, bahkan bahan bakar pengganti minyak bumi. Sedangkan eter merupakan suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR, dengan R merupakan gugus alkil, sedangkan O merupakan eter. Di sini kami akan memberikan salah satu contoh rangkaian dari alat nolimot yang telah kami rangkai. Di sini contoh dari alkohol, kami memberikan nama trivalnya dengan pentil alkohol. Mengapa kami memberikan namanya dengan sebutan pentil alkohol? Karena di sini memiliki 1, 2, 3, 4 dan 5 buku atom C dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atom H. Dan kenapa kami sampai memberikan nama alkohol? Karena mengalami pengurangan 1 atom H dan diganti atau ditambahkan oleh alkohol, yaitu Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari eter yang kami namakan dengan metil butil eter. Kenapa kami menamakan dengan metil butil eter? Karena di sini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 atom C dan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 atom H. Sekian hasil pengamatan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Mari beri aplaus. Silakan duduk. Alia sebagai yang hasil diskusinya pada kelompok 2 ya. Oke. Selanjutnya, Ibu kasih kesempatan yang terakhir buat masing-masing kelompok atau salah satu di antara kelompok. Mungkin ada yang bertanya untuk kelompoknya Alia, kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Cukup jelas sekali ya? Iya. Dari gugus fungsi alkohol, gugus fungsi eter, dan berikutnya selanjutnya ya, dari hasil pengamatan video, bahan ajar yang diberikan, LKPD yang Anda sudah kerja, Ibu minta masing-masing kelompok, ya mari bisa simpulkan. Yuk, bisa tarik kesimpulan bagaimana hasil pembelajaran pada siang hari ini. Iya, oke. Ya. Yuk, mari masing-masing kelompok simpulkan berdasarkan hasil pengamatan video, bahan ajar yang Ibu sudah berikan, berdasarkan LKPD yang ada. Yuk, silakan disimpulkan masing-masing kelompok. Ada yang sudah siap? banyak digunakan sebagai zat anestesi, obat penyembuh.
kelompok 2 yaitu Arif. Silakan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, alkohol dikenal sebagai salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkanol. Yang kedua, dietil eter digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Selain itu, dietil eter banyak digunakan sebagai zat anestesi, yaitu obat bius di rumah sakit. Dan yang terakhir, eter dikenal sebagai salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkoksi alkana. Penyampaian dari kami, kurang lebihnya dimaafkan. Iya, baik itu kesimpulan dari untuk kelompok 2 sudah menyimpulkan hasil pengamatannya. Ibu kasih kesempatan buat kelompok yang belum menyimpulkan. Kelompok mana? Oh iya, kelompok 1 sudah siap. Iya, Ibu silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil OH pada suatu senyawa alkana. Dan eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR dengan R merupakan gugus alkil. Demikian itu adalah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Kita 2 kelompok yang sudah simpulkan ya. Kita saksikan dulu untuk kesimpulan yang terakhir dari kelompok 3. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Novianda. Saya dari perwakilan kelompok 3. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami dan kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini. Jadi kelompok kami menyimpulkan tentang pelajaran kali ini. Yang pertama mengenai alkohol. Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil atau OH pada suatu senyawa alkana. Kemudian alkohol juga dikenal sebagai salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkanol. Selanjutnya ada eter. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR dengan R merupakan gugus alkil. Lalu dietil eter atau etoksietana adalah salah satu senyawa eter yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelarut senyawa organik. Selain itu, dietil eter merupakan dietil eter banyak digunakan sebagai zat anestesi atau obat bius di rumah sakit seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu pada PPT tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita selanjutnya, karena sudah menyimpulkan ya. Selanjutnya, Ibu ada tambahan sedikit terkait dengan kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini. Yaitu yang pertama, Ibu dapat membantu menyimpulkan atau tambahan dari masing-masing kelompok. Ya, mungkin ada kesamaan, kalau yang tidak bisa ditambahkan, begitu ya. Yang pertama, alkohol merupakan kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil, yaitu OH, pada suatu senyawa alkana, salah satu senyawa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk spiritus, ya. Berikut pembersih luka, bahkan bahan bakar pengganti minyak bumi. Yang kedua, alkohol dikenal sebagai salah satu senyawa turunan alkana, yaitu alkanol. Yang ketiga, yaitu eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROH dengan R merupakan gugus alkil. Selanjutnya, dietil eter atau etoksietana adalah merupakan salah satu senyawa eter yang paling banyak digunakan dalam kehidupan. Selanjutnya, dietil eter, tadi ada kelompok yang menyebutkan dietil eter ya, kelompoknya ya. Iya. Dietil eter digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik. Selain itu, dietil eter banyak digunakan sebagai zat anestesi atau biasanya digunakan dalam operasi ya, yaitu anestesi atau obat bius ya, di rumah sakit ini Bapak dokter ya.
Yang terakhir yaitu eter dikenal sebagai salah satu senyawa turunan alkana yaitu alkana. Ada tulisan. Tetap semangat belajar. Pesan ibu buat Anda. Tetap semangat belajar. Oke? Oke. Iya. Oke. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu sampaikan apresiasinya luar biasa pada pertemuan siang hari ini. Anak-anak ibu yang hebat dan luar biasa semuanya. Oke. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan siang hari ini, ibu akan memberikan pospeka. Ya, Bu. Oke. Waktunya 3 sampai 5 menit saja. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Ya, Bu. Sampai Krisna. Iya, oke. Ibu sudah bagi semua ya, sudah dapat ya? Ya, masing-masing silakan kerjakan soal prosesnya. Ingat-ingat baik-baik tadi apa yang sudah ibu sampaikan. Silakan Anda baca soalnya baik-baik dan Anda tentukan pilihan jawaban Anda. Namun sebelumnya jangan lupa Anda tulis nama kelas di sudut kanan atas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ya, 2 menit lagi. Sudah? Ya, Bu. Tidak waktu 1 menit ya. Ya, Bu. Yang belum tidak usah terburu-buru, masih ada waktu kurang lebih 1 menit. Bagi kelompok yang sudah, seperti biasa tadi, langsung kumpulkan jadi 1, nanti ibu tinggal ambil di masing-masing kelompok. Iya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekalian dengan LKPD-nya dilampirkan di soal proses. Tinggal ibu angkat. Iya, luar biasa untuk hari ini. Soal pretest dan proses sudah berjalan dengan lancar. Sebelum ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini, jangan lupa pertemuan berikutnya kita masih belajar di materi yang sama, yaitu
bagian isomer. Ini alkohol dan eter. Jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya, ya, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Waktu dan tempat Ibu persilahkan. Ya, berdiri. Oke, baik, terima kasih Bu Guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk membawa doa ini dalam kepercayaan agama saya. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga, karena siang hari ini kami dapat belajar bersama-sama dengan Ibu Guru dan juga teman-teman. Semoga apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami tampung untuk masa depan kami nanti. Hanya ini saja doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan terima kasih.